Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Iqadul Himam, sekalipun hari ini kita dalam suasana berbahagia atas sampainya kita bisa menemukan atau melaksanakan yaitu Hari Raya Idul Fitri, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya selaku pengampu kitab Iqadul Himam kepada sahabat-sahabat, teman-teman, ikhwan yang mengikuti kajian kitab saya ini, saya selaku manusia biasa atas nama pribadi Haji Tatak Saifullah menyampaikan kata mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin wa antum bi khair, amin. Semoga dengan kemenangan kita yang ditandai kita kembali kepada fitrah ini, mudah-mudahan kemenangan ini adalah kemenangan sejati buat kita semua atas kekalahan nafsu kita, yang mana nafsu itu selalu merongrong terhadap kolbia kita, yang selalu berusaha untuk menyelewengkan dan mendistorsikan terhadap tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu itu memang tidak bisa dibunuh, tidak bisa dimatikan, tapi nafsu itu harus ditempatkan kepada habitatnya. Sehingga nafsu yang kadang-kadang menguasai kita dalam perjalanan 1 tahun itu, dia itu akan menjadi pemimpin atau yang akan menyetir terhadap qalbiyah kita. Untuk itu sekarang nafsu itu sudah ada di genggaman kita, harus takluk dengan kita. Dan kita memang butuh nafsu, karena nafsu itu sebagai salah satu inbias, namanya inbias, pendorong. Kalau diibaratkan, katanya Ghazali bahwa nafsu itu ibaratnya seperti binatang liar, pinter-pinternya yang mengatur, pinter-pinternya yang mendidik terhadap binatang liar. Binatang liar itu akan menjadi binatang yang tunduk dan manut ketika kita mampu menundukkan, dan ketika mereka manut dan tunduk, maka kita bisa memanfaatkan untuk kebaikan kita. Untuk itu saya sekali lagi atas nama pribadi, bila ada kekhilafan dan kesalahan kepada sahabat-sahabat, pada saudara-saudara yang mendengarkan kajian kitab Iqadul Himam ini, saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang minal aidin wal faizin, orang-orang yang kembali dan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon disimak kajian kitab ini, dan kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-29 dari kitab Matan Hikam ini, ya. Dan kalau di urutan angkanya ini di dalam kitab Iqadul Himam ini sudah sampai halaman 92. Untuk itu mohon diperhatikan dan disimak bersama
kajian kitab Iqadul Imam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syatana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Syatana jauh banget. Jadi syatana itu bagaimana ba'uda waftaroko, jauh dan berpisah. Jauh berpisah itu artinya sangat jauh perbedaannya. Perbedaan apa itu? Bainaman yastadillu bihi. Perbedaan bainaman antara orang yastadillu yang menjadikan dalil bihi dengan Allah Subhanahu wa taala, au yastadillu atau menjadikan dalil atau bukti alaihi atas Allah Subhanahu wa taala. Artinya jauh banget perbedaan ini antara orang yang mengakui tentang eksistensi Allah. Jadi eksistensi Allah ini, adanya Allah ini yang menunjukkan adanya makhluk. Jadi ada orang yang tidak perlu bukti-bukti asar. Bukti asar itu bukti tentang sesuatu yang menunjukkan adanya Allah. Jadi pada kelompok yang pertama itu ada kelompok orang yang menjadikan dalil bahwa wujudnya Allah ini menunjukkan akan wujudnya alam semesta. Atau kelompok kedua au yastadillu, atau orang yang menjadikan dalil alaihi atas Allah. Artinya apa? Untuk mengakui akan eksistensi Allah itu mereka harus meyakini, menyaksikan tentang ciptaan-ciptaannya. Jadi dengan melalui ciptaannya maka itu menunjukkan eksistensi adanya Allah. Ini kelompok kedua. Kalau kelompok pertama itu bahwa cukup dengan Allah sajalah yang menunjukkan, dengan Allah itu menunjukkan adanya alam, yang menunjukkan alam ke Allah, bukan ya yang sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang bahwa alam ini yang menunjukkan akan adanya eksistensi Allah. Beda kan? Syatana itu sangat beda jauh pemahaman antara dua kata ini ya di dalam memahami tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Al-mustadillu, adapun orang yang menjadikan dalil bi dengan Allah, artinya bahwa Allah lah yang menunjukkan, jadi eksistensi Allah lah yang menunjukkan akan makhluk. Itu namanya al-mustadillu bi. Al-mustadillu adapun orang yang menjadikan dalil bihi dengan Allah, itu arafa, mengerti atau kenal siapa al-mustadil, mengenal al-haqqa kepada Allah yang lahak. Karena apa? Li ahlihi, karena kemampuan seorang mustadil tadi. Jadi pada kelompok pertama, orang yang menjadikan dalil bahwa Allah lah yang menunjukkan akan adanya makhluk, Allah yang menunjukkan, bukan makhluk yang menunjukkan adanya Allah. Ini pada kelompok yang pertama. Itu adalah kelompok di mana mustadil bihi itu adalah arafal haqqo. Orang yang sudah mengenal, arafa, mengenal siapa al-mustadil, al-haqqa kepada al-haq, kepada Allah. Li ahli, karena memang menjadi keahliannya, karena sudah profesional dia. Karena sudah profesional, ibaratnya orang untuk mengenal seseorang, bagi orang sudah kenal banget itu nggak perlu dengan ciri-cirinya, nggak perlu dengan tanda-tandanya. Begitu saya satu beda mengenal seseorang teman saya nggak perlu
ini cirinya ini berarti teman saya. Enggak. Begitu saya melihat dia, maka saya langsung kenal, tidak perlu menggunakan ciri-ciri. Wa asbata, dan kemudian menetapkan siapa al-mustadil, al-amro, kepada sesuatu atau suatu perkara, min wujudi asli, dari wujud atau dari wujud dasar asalnya daripada al-amr. Jadi pada tingkatan orang yang mengargumentasikan, yang mendalilkan bahwa Allah lah yang menunjukkan alam semesta. Jadi bukan alam yang menunjukkan adanya Allah. Pada kelompok yang pertama itu adalah dia menjadikan dalil bukti bahwa Allah yang menunjukkan, ya, ciptaannya itu Allah. Ya. Lah, bagi orang yang pada tingkatan al-mustadillu bihi, itu asbatal amro, menetapkan al-amro akan suatu perkara, bahwa semua perkara itu min wujudi asli, merupakan bagian daripada wujud dasar atau yang bersumber, ya, bersumber dari Allah. Wujud asli itu artinya bahwa wujud asalnya sesuatu itu semuanya itu kalau dirunut bagi orang yang, ya, yang mustadil bi, yang menjadikan dalil bahwa Allah lah yang menunjukkan makhluk itu, ya, maka mereka atau kelompok ini maka akan mengembalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini kepada asalnya, yaitu yang dimaksudkan adalah Allah. Wal istidlalu alaihi, maka adapun orang yang menjadikan dalil alaihi atas Allah itu min admi wusuli, karena tidak usul, tidak nyambung, tidak kenal ilahi kepada Allah, ya, ilahi kepada Allah. Sedangkan pada kelompok yang kedua, bahwa mereka menarasikan dengan mengargumentasikan, menjadikan dalil bahwa alam ini menunjukkan akan adanya Allah. Seandainya alam ini tidak dicipta, maka mafhum mukhalafahnya mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak percaya dengan adanya Allah. Jadi mereka itu mengakui akan eksistensi Allah itu berdasarkan ciptaannya. Jadi mereka itu diperkenalkan kepada Allah melalui ciptaannya. Beda dengan orang yang langsung kenal Allah. Allah mau menciptakan makhluk atau tidak, itu tetap bahwa Allah itu eksis akan adanya. Pada kelompok yang kedua ini, yaitu kelompok yang mengargumentasikan atau mendalilkan, menjadikan dalil bahwa alam semesta ini sebagai bukti akan wujudnya siapa? Wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kelompok kedua ini kenapa kok bisa seperti itu? Min adamil wusuli, karena tidak pernah usul, tidak nyambung dalam hidupnya itu, tidak kenal, ya, ilahi kepada Allah. Baru makanya andaikan Allah tidak mengenalkan ciptaannya, mereka nggak akan pernah percaya, mereka tidak akan mengakui akan adanya Allah. Tapi bagi orang yang sudah mengenal dan mengakui akan eksistensi Allah, mau Allah menciptakan atau enggak, tetap mereka akan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau tidak, famata, maka, ya, kapan? Famata, maka kapan wabah dianggap tidak ada? Ya, dianggap tidak ada Allah itu kapan? Hatta yustadalas, sehingga menjadikan dalil alaihi atas Allah Subhanahu wa taala. Wa mata bauda, dan kapan Allah itu dianggap jauh? Kata takuna, kok sehingga menjadi ada apa asaru, jejak-jejak alam, jejak-jejaknya Allah, maksudnya ya ciptaannya ini. Iya adapun asar alati yang tu silu, yang mengantarkan apa alati ilahi kepada Allah. Jadi kalau kelompok yang kedua ini, kalau mereka
untuk mengakui akan eksistensi Allah itu dengan cara mengargumentasikan atau menjadikan dalil alam semesta ini, dengan menjadikan dalil karena adanya alam semesta ini. Kalau begitu kan, bahwa ketika Allah tidak menciptakan makhluk, satu misal alam semesta ini, kan bisa orang kelompok kedua ini mereka tidak akan percaya kepada Allah. Maka itu famatahoba, maka sejak kapan Allah itu dianggap gaib, tidak ada, kok sampai harus dijadikan, harus dicarikan dalil untuk membuktikan akan adanya Allah? Sejak kapan itu? Ya kan artinya kan begitu. Wa illa kalau tidak itu, bahwa pemahamannya kan akhirnya seperti itu. Kalau muncul pertanyaan-pertanyaan, famatahoba, maka sejak kapan? Ya, famatahoba, maka sejak kapan dianggap Allah itu ghaib, rahib, tidak ada, hatta yustadalla, sehingga dicarikan dalil, ya, atau dijadikan dalil alaihi, atas adanya Allah. Artinya kok sampai alam semesta ini kemudian dijadikan bukti akan adanya Allah? Sejak kapan Allah itu tidak ada? Artinya bahwa ketika Allah tidak menciptakan alam semesta ini, kan orang ini pada kelompok kedua ini kan akhirnya tidak percaya kan akan eksistensi Allah. Begitu juga wa mata ba'uda, dan sejak kapan Allah dianggap jauh? Hatta takunu, sehingga ada apal asaru alam semesta. Asar itu maksudnya jejak-jejak, ya, jejak-jejak atau ciptaan-ciptaannya. Ya, adapun asar alatiyah tusilu ausola yusilu, yang bisa mengantarkan apa alati ilahi, kepada Allah. Ya tentu kan pertanyaan besar ini. Maka sejak kapan bahwa Allah itu dianggap jauh, kok kemudian yang namanya alam semesta atau ciptaannya ini kok kemudian bisa mengantarkan untuk mengenal Allah? Padahal ini apa ya, alam semesta itu kan sesuatu yang wadah, sesuatu yang materi. Seakan-akan kan hebat ini kan bisa mengantarkan seseorang untuk mengakui akan eksistensi Allah. Padahal sama sekali itu, ya sama sekali. Kalau dihubungkan ya, untuk mengenal Allah tidak harus seperti itu maksudnya. Syatana, maka adapun lafaz syatana bimakna bauda waftaroko, artinya satana itu bimakna dengan arti bauda jauh, waftaroko dan berpisah. Jauh, sudah jauh, berpisah lagi, artinya tidak pernah ketemu. Makna syatana wala takunu, dan tidak ada apa makna syatana illa, kecuali fi iftiraqil ma'ani, yaitu kecuali mempunyai makna berpisahnya, ya, pengertian secara maknawi. Dunal hisyati, bukan pengertian yang bersifat ragawi atau indrawi. Jadi yang dimaksud syatan jauh di situ bukan jauh dalam pengertian indrawi, ya, atau kasat mata seperti jarak tempuh, tidak, tetapi lebih kepada pemahaman makna yang disebut syatana jauh itu adalah secara maknawi. Kultu, saya katakan, iklam, ketahuilah, annal haqqa, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang hak, subhanahu halim maha suci Allah, lama aroda, ketika aroda menginginkan, menghendaki siapa Allah, ay yutajalla, akan dinyatakan, akan diperlihatkan, atau bisa ayat tajalla, ketika Allah hendak memperlihatkan, menampakkan, mentajalikan, bi asrori dzati, dengan rahasia zatnya Allah. Jadi ketahuilah bahwa ketika Allah hendak mentajalikan, menampilkan rahasia-rahasia zatnya Allah, wa anwari sifatihi, dan cahaya-cahaya sifatnya Allah, ternyata Allah ketika ingin menampilkan rahasia zatnya, Allah tidak langsung kemudian menampilkan zatnya, enggak,
menampilkan dengan cahaya, sifat cahayanya yang dahsyat, bukan. Tetapi Allah itu azharo akan menampilkan siapa Allah bikudroti, dengan kudrohnya Allah. Jadi yang ditampilkan bahwa Allah itu wujud atau eksis itu, yang ditampilkan itu kudrotan, kekuasaannya, kehebatannya, kemampuannya Allah. Jadi bukan rahasia zatnya, bukan cahaya sifatnya, ya bukan, tetapi oleh Allah cara menampakkan eksistensi Allah itu Allah sendiri menampilkan, mewujudkan, memunculkan daripada kudrohnya. Itu pun qabdatan min nurihi al-azali, hanya segenggam, qabdatan segenggam, min nurihi dari cahayanya Allah al-azali yang bersifat atau yang bersifat azali. Faktadot maka kemudian melahirkan, menghasilkan apa al-kudrotu, yang namanya kudroh. Dari sifat kudroh itu, ya kan tadi Allah itu akan menampilkan. Jadi Allah tidak pernah, ya di dunia ini tidak akan pernah menampilkan sosok zatnya, rahasia zatnya. Allah juga tidak akan pernah menampilkan sifat cahayanya yang terang, tidak. Secara zahir, secara hissi tidak akan pernah, ya akan ditampakkan. Akan eksistensi itu tidak akan pernah ditampakkan eksistensi wujud sejatinya. Tetapi untuk menunjukkan bahwa Allah itu eksis adanya, maka Allah akan menampilkan kudrohnya. Itu pun qabdatan segenggam itu ya sangat sedikit dari cahaya azalinya Allah. Dari situ kemudian faktadot al-kudro, dari kudro itu faktadot akan melahirkan, akan menghasilkan, akan menuntut zuhuro azaria, akan penampilan daripada jejak-jejaknya kudro, wa syuhuda anwariha, dan bukti-bukti cahayanya kudro. Jadi nanti itu ketika Allah sudah menampakkan kudro, maka dari kudro itulah nanti akan muncul alam semesta. Dari kudro ini nanti akan memunculkan apa itu, yaitu syuhud, penyaksian terhadap cahaya-cahayanya kudro, ya yang ada di dalam qalbiyah setiap manusia. Waqtadot al-hikmatu isdalah hijabiyah. Waqtadot, dan kemudian akan melahirkan dari kudro itu juga akan Allah melahirkan, membuat sebuah kebijaksanaan, namanya al-hikmah. Dari hikmahnya Allah, dari kebijakan Allah, dari kesaktiannya Allah dalam bentuk kudro itu, waqtadot al-hikmah, bahwa hikmah, kesaktian Allah itu akan melahirkan isdalah hijabiyah. Apa isdalah hijabiyah itu? Adalah menurunkan atau mengurai. Kalau dalam bahasa Jawanya ngelembrehkan. Jadi ibaratnya kalau orang pakai sarung itu, sarung yang dipakai itu ngelembreh sampai ke tanah, itu menurun kan, mengurai ke bawah. Isdalah hijabiyah, mengurai ke bawah hijabnya hikmah. Wa ilharu astaria, dan dari hikmah itu akan melahirkan apa? Melahirkan atau akan menampilkan daripada tirai-tirai hikmah. Dari tirai-tirai hikmah. Falamma farogot, maka ketika kudrohnya Allah itu, falamma farogot, maka ketika farogot mampu mengosongkan apa al-kudrotu, yang namanya kudroh, kemampuan kekuasaan Allah, ya ketika sudah dikosongkan, ketika kudroh itu mampu mengosongkan, falamma farogot, maka ketika mampu mengosongkan apa al-kudrotu, kudrohnya Allah, nuroha, jadi Allah punya kudroh yang mampu mengosongkan, menghabiskan, ya baik enaknya itu mengosongkan, nuroha akan cahaya daripada kudroh, fi madhahiril kauni, di dalam tempat penampilan pewujudan alam, asdalat alaiha al-hikmah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.